Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas teks persuasi ya. Apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Kita bahas pada pertemuan ini. Berkaitan dengan ini kita ada beberapa hal ya. Maaf, internetnya agak lemot karena ini online ya. Nah, baik, teks persuasi sendiri sifatnya adalah ya. Kembali lagi bentar ya. Baik, jadi kita akan bahas beberapa hal dari teks persuasi ya. Ini ada 6 hal ya. Yang pertama adalah sifat. Sifat dari teks persuasi sendiri adalah mengajak atau menjelaskan sesuatu. Sedangkan ciri-cirinya adalah dalam teks ini, yaitu teks persuasi ini, kita harus menyertakan bukti berupa data dan fakta ini ya, yang paling atas ini. Terus kemudian berikutnya, ciri-ciri yang kedua adalah kita berusaha meyakinkan membaca atau pendengar dalam teks ini. Terus kemudian tujuan akhirnya adalah bagaimana caranya agar pembaca atau pendengar melakukan hal yang dikehendaki penulis atau kita kehendaki. Terus kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah disampaikan dengan pendekatan rasional ya. Jadi ini teks yang bersifat rasional. Jadi kita harus berdasarkan data dan fakta gitu, dan pemikiran yang jelas gitu. Terus berikutnya yang ketiga, teks ini berisi tentang pendapat disertai dengan argumen dan data. Terus kemudian tujuan dari teks persuasi ini sendiri adalah mempengaruhi pembaca agar berbuat sesuatu, sehingga karena itulah isinya harus berupa pendapat yang disertai dengan argumen dan data. Terus kemudian definisi dari persuasi sendiri. Persuasi itu apa? Persuasi itu adalah memengaruhi. Jadi teks ini tuh intinya mempengaruhi orang gitu ya. Terus di sini ada satu istilah yang sangat akar di telinga kita. Ini istilah bahasa Inggris ya, yang akhir-akhir ini akar di telinga kita, yaitu istilah influencer ya. Ini bukan bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Influencer itu apa sih? Influencer itu orang yang membuat konten kan gitu ya, buat konten di media sosial. Terus kemudian kontennya itu mengaruhi orang gitu. Jadi bisa dibilang kita bila menulis teks persuasi dan persuasi kita berhasil, kita bisa dibilang sama dengan seorang influencer gitu. Kok putusin? Mana tadi? Ini. Bisa dibilang seorang influencer, itu konten kreator itu orang yang tujuannya mempengaruhi orang lain. Baik, itu dulu, insya Allah kita lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.